Kemudian tips yang ketiga yaitu bagaimana kita menjaga pola pengobatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Hadirin jamaah hidupiyah yang dirahmati oleh Allah, marilah pertama-tama kita senantiasa menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih melimpahkan beribu-ribu kenikmatan, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, dan terlebih adalah nikmat keimanan dan keislaman. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa dipertemukan di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh barokah, yaitu bulan suci Ramadan, dalam kondisi sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu Syiam Ramadan. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga yaumil akhir. Hadirin jamaah hidupiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara bulan suci Ramadan, banyak sekali keberkahan-keberkahan di dalamnya, dan kita termasuk salah satu golongan dari orang yang beruntung karena kita bisa menghadiri Ramadan kali ini dengan kondisi yang sehat, sehingga kita bisa melaksanakan Syiam Ramadan di tahun ini. Ada beberapa catatan yang mana nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana menjaga kesehatan kita selama di bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW merupakan suri toladan yang paling sempurna bagi umatnya. Salah satunya dalam hal menjalankan ibadah puasa. Rasulullah SAW merupakan orang yang paling produktif ketika di bulan suci Ramadan. Bahkan ketika sholat tarawih pun, beliau ketika sholat, bacaan surat pendeknya sampai ada yang 10 juz. Ya, bisa dibayangkan kalau sekarang jamaah sekalian ketika sholat tarawih, imamnya membaca surat Al-Quran 1 juz saja, pasti para jamaah sudah pada berbicara yang tidak enak. Kelamaan. Imamnya itu siapa sih? Nah, seperti itu. Tetapi di zaman Rasulullah, ketika sholat tarawih itu Nabi membacanya hingga sampai 10 juz. Ya, hal ini menunjukkan bahwa puasa tidak menghalangi beliau untuk beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjaga kebugaran dan juga kesehatan beliau. Ya. Di saat puasa, tubuh kita memang terkadang menjadi lemah, menjadi lesu, ya, semuanya campur aduk. Ya. Hal-hal yang tidak kita inginkan ketika di bulan puasa
Padahal sebetulnya bulan suci Ramadan adalah bulan yang mana di situ bisa menjadikan terapi atau obat bagi umat Islam, ya, agar senantiasa menjaga kesehatan tubuhnya, bukan malah menjadi pemicu kesakitan. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW kalau sedang berpuasa, beliau memiliki aktivitas atau kegiatan yang sangat luar biasa. Bahkan aktivitasnya lumayan sangat menguras berkeringat, aktivitasnya sangat luar biasa, banyak sekali, ya. Bahkan zaman dahulu beliau itu ketika melakukan aktivitas dia berjalan kaki, bahkan menaiki kuda, yang mana pada waktu itu sangat cuacanya terik panas, ya. Tidak seperti hanya zaman sekarang. Kita sudah berangkat menggunakan kendaraan yang di dalamnya ada AC-nya, kemudian di dalam pekerjaan tersebut di dalam ruangannya sudah ber-AC juga, tapi kita masih merasa mengeluh, ya. Beda halnya dengan zaman Rasulullah. Kemudian bagaimana cara menjaga kesehatan kita selama bulan Ramadan? Di sini saya akan memberikan 3 tips atau cara menjaga kesehatan kita selama di bulan suci Ramadan menurut Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu jadikan puasa menjadi terapi atau obat untuk memperbaiki akhlak kita. Puasa itu merupakan perisai atau pelindung. Asyamu junnah, ya, puasa itu adalah perisai. Sehingga jika kita dipancing oleh seseorang dengan amarah atau pertengkaran atau melakukan hal-hal yang tidak baik, maka cukuplah kita dengan mengucapkan asyam, ya, saya sedang berpuasa, agar nantinya kita tidak terpancing dan tidak terbawa emosi. Dan janganlah orang-orang yang berpuasa itu mencela orang lain, ya, mencela orang lain dalam hal keburukan atau kejelekan, atau lebih seringnya ghibah, ya, berkata kasar dan lain sebagainya, ya. Karena banyak orang yang berpuasa itu tidaklah mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Kemudian yang kedua, ya, kita menjaga pola makan kita. Rasulullah SAW biasanya ketika berpuasa beliau berbukanya dengan menggunakan kurma muda yang masih basah. Kalau tidak ada, menggunakan kurma yang sudah matang. Kalau tidak ada lagi, beliau hanya minum air putih, ya, minum air putih. Kemudian beliau setelah sholat maghrib melakukan aktivitas lagi, pergi ke masjid untuk melakukan sholat tarawih. Rasulullah juga mengatakan supaya kita semua makan makanan yang halal, dan ketika berbuka jangan makan secara berlebih-lebihan. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketika kita berpuasa, biasanya apapun yang kita lihat, ya, di jalan, entah itu dimanapun, ketika melihat sesuatu atau makanan yang beraneka macam, pasti kita akan ingin memakannya, ya. Tetapi kita tahu puasa ini adalah untuk menahan hawa nafsu. Nah, yang paling menarik adalah ketika Rasulullah SAW sahur dan berbuka itu Nabi selalu memakan kurma. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam sebuah cerita yang dikisahkan oleh Sayyidah Maryam, yang di dalam surat Maryam ayat yang ke-25, yang artinya kurang lebih, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan kurma yang masak kepadamu. Nah, di situ Allah menyuruh Maryam yang baru melahirkan putranya, yang
kondisi tubuh yang lemas menjadi bugar, ya. Karena pertolongan Allah lah, kemudian Maryam menjadi bugar sehingga bisa melanjutkan perjalanan beliau. Kemudian tip yang ketiga yaitu bagaimana kita menjaga pola pengobatan kita. Rasulullah SAW selalu menggunakan 4 pola pengobatan. Yang pertama yaitu beliau selalu menggunakan obat atau vitamin untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Kemudian yang kedua, beliau selalu menggunakan pengobatan yang diteteskan ke hidung atau yang lebih dikenal dengan gurah, ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung. Kemudian yang ketiga, beliau selalu membersihkan darahnya, cuci darah dengan sunnah, yaitu dikeluarkannya darah kotor dari tubuh beliau atau sering disebut dengan berbekam. Kemudian yang terakhir, beliau senantiasa melakukan aktivitas dan kegiatan dengan berjalan kaki, ya, karena ini merupakan salah satu kebugaran yang bisa mengubah tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Itulah beberapa tips dari Rasulullah SAW. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kita bisa laksanakan dan bisa bermanfaat untuk hadirin jamaah YouTubiah sekalian. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.